Minggu terakhir di seluruh dunia, teman-teman. Mari kita cari tahu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Nomor 1, sebuah penelitian yang mengejutkan telah keluar dari Rutgers University, dan ini tentang mikroplastik, potongan-potongan kecil plastik, di mana mereka ditemukan pada bayi yang baru lahir. Ketika mereka mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, mereka menemukan bahwa partikel-partikel plastik kecil ini bisa berpindah dari tubuh ibu hamil ke dalam janin. Dalam penelitian baru ini, para ilmuwan melakukan percobaan selama 10 hari pada tikus hamil, membuat mereka menghirup mikroplastik dengan cara yang meniru cara manusia menghirup udara yang tercemar. Hasilnya sangat mengejutkan. Plastik-plastik ini, khususnya poliamida 12, terbukti melewati plasenta dan berakhir di paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan bahkan otak bayi yang baru lahir. 2 minggu setelah lahir, ketika tikus yang baru lahir diuji, plastik yang sama yang dihirup oleh induknya ditemukan di dalam organ tubuh bayi. Mikroplastik ini tetap berada di dalam tubuh, mereka tidak bisa dikeluarkan. Nomor 2, sebuah email masuk pada pukul 10 malam yang mengklaim bahwa ada bom di penerbangan Air India Express AXB 984 yang melakukan perjalanan dari Madurai di India ke Singapura. Ketika email tersebut masuk, pesawat sudah dekat dengan bandara Singapura. Informasi ini disampaikan kepada pemerintah Singapura dan pasukan keamanan mereka segera bertindak. Jet tempur Singapura mengepung pesawat Air India Express di udara dan memandunya untuk mendarat di area terpencil di Bandara Changi. Segera, sistem pertahanan udara berbasis darat bandara dan tim penjinak bahan peledak tiba di lokasi. Inilah yang mengejutkan, bukan hanya satu pesawat yang menerima email ini, 7 pesawat India secara keseluruhan menerima ancaman bom yang serupa. Setelah diperiksa secara menyeluruh, ternyata semuanya adalah alarm palsu dan tidak ada bom yang ditemukan di salah satu pesawat. Nomor 3, setelah adanya tuduhan bahwa pesawat tak berawak Korea Selatan telah memasuki wilayah Korea Utara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membuat beberapa keputusan yang sangat tegas. Salah satunya adalah meledakkan jalan raya di dekat perbatasan dengan bom pada dasarnya merupakan peringatan keras kepada Korea Selatan. Korea Utara mengisyaratkan bahwa jika ada pesawat tanpa awak Korea Selatan yang memasuki wilayah mereka, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi dalam hal keamanan rakyatnya. Selain itu, Korea Utara telah menutup jalan dan rel kereta api di perbatasan dengan Korea Selatan. Apakah Korea Selatan akan diam saja dalam menanggapi hal ini? Tentu saja tidak. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika Korea Utara melontarkan tuduhan seperti itu. Awalnya, jalan dan rel kereta api tersebut dibangun untuk membina hubungan baik antara kedua negara. Tapi sekarang, dengan hancurnya jalur-jalur tersebut, kita harus menunggu dan melihat kemana arah konflik antara kedua Korea. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik dapat mengubah hidup seseorang? Dan jika Anda membacakan cerita itu kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar semua nilai yang mereka butuhkan? Percayakah Anda bahwa untuk setiap masalah yang Anda alami, atau mungkin akan Anda alami, di masa depan Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita? Ya, itu mungkin. Dan cerita itu adalah Mahabharata, salah satu epos terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah ini 100 kali lebih memikat daripada filem super popular manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dengan gaya kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautannya dalam deskripsi video di bawah ini. Pesanlah sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah harta karun kebijaksanaan untuk seluruh hidup Anda. Nomor 4, sebagian besar perusahaan di seluruh dunia memiliki wanita di posisi teratas dan mendapatkan penghasilan tertinggi. Menurut laporan Conference Board, di 500 perusahaan teratas di Amerika, CEO wanita sebenarnya mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada CEO pria. Seorang CEO wanita memiliki penghasilan tertinggi sebesar 16 juta, sedangkan CEO pria berpenghasilan tertinggi adalah 15.6 juta. Secara rata-rata, CEO wanita mendapatkan 6,7 juta, sedangkan CEO pria mendapatkan 6,1 juta. Dibandingkan dengan masa lalu, pendapatan wanita telah meningkat sebesar 83% menurut laporan ini. Ini bukan hanya perkembangan bagi wanita, tapi juga perkembangan bagi dunia.
Nomor 5, sebuah tengkorak manusia dari Nagaland di timur laut India akan dilelang oleh The Swan, sebuah rumah lelang Inggris. Setelah mengetahui hal ini, masyarakat Nagaland menentangnya dengan keras. Akibatnya, rumah lelang tersebut menarik kembali keputusannya. Menurut budaya Naga, sisa-sisa orang yang telah meninggal dianggap suci. Jadi melelang tengkorak salah satu leluhur mereka sangat melukai perasaan mereka. Faktanya, banyak yang telah mencoba untuk mengembalikan sisa-sisa manusia naga yang tersimpan di Pitt Rivers Museum di Oxford, London. Ada sekitar 6,900 artefak naga di sana. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menghormati nenek moyang kita yang darinya kita semua berasal. Nomor 6, pada usia 18 tahun, Nima Rinji Sherpa dari Nepal telah mendaki semua gunung tertinggi di dunia. Gunung-gunung yang tingginya lebih dari 8.000 meter dikenal sebagai 8.000 dan mendakinya adalah petualangan yang sangat berisiko. Bagaimana Nima bisa mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda? Dia adalah bagian dari komunitas Sherpa. Dalam budaya Sherpa, mendaki gunung dianggap sebagai suatu hal yang sangat terhormat. Mereka telah tinggal di sekitar Himalaya dan Gunung Everest selama beberapa generasi dan telah sangat memahami gunung-gunung tersebut selama berabad-abad. Pengalaman kolektif tersebut membantu Nima mencapai rekor ini. Nomor 7, setiap hari, ilmu pengetahuan kita terus mengungkap hal-hal baru yang menakjubkan. Hingga saat ini, kita percaya bahwa hanya manusia yang bisa memiliki keterampilan seni rupa. Namun kini, sebuah robot telah melukis sebuah karya seni yang menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya sebuah robot humanoid menciptakan sebuah lukisan. Robot ini diberi nama Aida. Aida mendedikasikan lukisan ini untuk ilmuwan komputer dan matematikawan terkenal di dunia, Alan Turing, dan menamai karya seni ini AI God. Aida bukan sembarang robot, ia juga seorang seniman yang cantik. Kamera dipasang di matanya, dan ia tidak hanya dapat menginterpretasikan visual yang dilihatnya, tetapi juga membuat gambar dengan tangannya. Selain itu, berkat sistem bahasa bawaannya, robot ini bahkan dapat bercakap-cakap dengan manusia. Kemampuan bahasanya sangat canggih, sehingga ia dapat menulis literatur dalam berbagai bahasa asli. Lukisan yang baru saja diselesaikannya adalah sebuah karya yang sangat besar, dengan tinggi sekitar 7 kaki. Nomor 8, jika Anda memiliki $125.000, Anda sekarang bisa melakukan tur luar angkasa dalam balon. Balon yang disebut pesawat luar angkasa Neptunus ini membawa kapsul khusus hingga 20 mil di atas bumi. Ini adalah balon yang sangat besar, kira-kira setinggi Menara Eiffel. Selama perjalanan, balon terisi hidrogen dan menarik kapsul ke atas dengan kecepatan sekitar 12 mil per jam, naik hingga 20 mil di atas permukaan bumi. Pada ketinggian tersebut, Anda meninggalkan atmosfer bumi dan melayang di luar angkasa. Belum pernah ada balon udara yang terbang setinggi itu sebelumnya. Seluruh perjalanan berlangsung selama 6 jam. Selama sekitar 2 jam, Anda dapat melihat kegelapan angkasa dan garis biru tipis perbatasan atmosfer bumi. 4 jam sisanya dihabiskan untuk turun kembali ke bumi. Teman-teman, kita akan bertemu lagi Senin depan pukul 17 WIB. Sementara itu, jangan lupa untuk segera memesan buku Mahabharata Saya Tautannya, ada di deskripsi video di bawah ini. Dan juga jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan lakukan sekarang. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.